Ya, minasan, konnichiwa. Minasan wa ima o genki desu ka? Gimana? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas apa itu huruf hiragana ya. Hiragana itu adalah huruf yang digunakan untuk menulis kosakata asli dari Jepang ya. Jadi itu adalah fungsi hiragana dan ciri dari huruf hiragana itu adalah bentuk hurufnya yang melengkung ya. Jadi ciri khasnya seperti itu. Oke, di sini ada tabel huruf katakana. Oke, setelah kalian memahami hiragana dan menghafal semua hurufnya, sekarang kita akan menghafal huruf katakana. Oke, huruf katakana itu digunakan untuk menulis serapan ya, kosakata serapan dari luar Jepang. Begitu ya. Contoh kosakatanya itu ada banyak ya, biasanya diambil dari bahasa Inggris terus ditulis menggunakan huruf katakana seperti itu ya. Contohnya ada kosakata tentang komputer ya, itu ditulisnya computer. Nanti ditulisnya dengan huruf katakana gitu, karena dia serapan dari bahasa asing yang masuk ke Jepang seperti itu ya penggunaan katakana. Dan huruf katakana dia hurufnya identik dengan huruf yang lurus ketimbang melengkung-lengkung ya. Dia lebih banyak garis lurusnya seperti itu. Oke, pada kelas hari ini kita mulai dari kolom A, I, U, E, O ya, dilanjut dengan Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, dilanjut Sa, Shi, Su, Se, So. Jadi kelas hari ini kita bahasnya 3 kolom ya. A, Ka, Sa. Oke, kolom akasa. Oke, lanjut aja kita ke pembahasan huruf katakana dari kolom A. Oke, di sini ada huruf A katakana dan bentuk hurufnya seperti ini dengan ada 2 goresan di dalamnya. Oke, perhatikan cara goresannya. Ini nggak boleh salah karena goresan yang urut itu menghasilkan bentuk huruf yang bagus juga teman-teman ya. Jadi perhatikan cara goresannya. Oke, teman-teman bisa ikutin. Goresan pertama dimulai dari atas terlebih dahulu seperti ini. Oke, dan goresan kedua seperti ini. Oke, nanti jadi huruf A yang seperti ini. Sekali lagi ya, perhatikan goresannya. 1 dan 2. Oke, saya kira 2 kali percobaan aja udah cukup ya. Oke, setelah itu kita pakai metode mnemonik atau metode visual yang pernah saya ajarkan di huruf hiragana sebelumnya. Masih ingat? Iya, jadi metode visual atau kita menyamakan suatu hal dengan sesuatu yang memiliki kesamaan seperti itu. Oke, di sini huruf A, saya tuh suka membayangkan huruf A ini seperti ayam ya. Kalau teman-teman lihat ini tuh A ini seperti kepala ayam. Oke, bisa dilihat kalau kita tambah goresan seperti ini dan seperti ini ya. Mirip sekali dengan kepala ayam. Oke, jadi huruf katakana ya, kita serumpamakan A ini dengan ayam ya, atau kepala ayam. Oke, ini adalah metode mnemonik yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Pastikan kalau kalian belajar bahasa Jepang, wajib pakai metode mnemonik atau visual. Oke, lanjut ke huruf selanjutnya. Itu ada huruf I. Ini huruf I bentuknya seperti ini. Dan dia ada 2 goresan. Perhatikan goresannya. 1 dan goresan kedua garis lurus. Oke. Seperti ini. Kita coba sekali lagi. 1 dan goresan kedua garis lurus. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti yang saya bilang ya, katakana identik dengan huruf yang garis lurus seperti itu.
Oke, kita cari mnemoniknya. Oke, di sini huruf I. Kalau kita lihat, I ini seperti huruf alif dalam bahasa Arab ya. Oke, sebenarnya kalau saya bayangkan huruf I katakana ini mirip banget kayak huruf alif bahasa Arab yang bisa ditambahkan is, tig, far. Oke. Jadi ingat kalau ada huruf I, coba ingat-ingat huruf alif yang artinya I istighfar, begitu ya. Oke, ini huruf I masih tergolong gampang. Kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf U. Oke, perhatikan ini bentuknya seperti ini. Ya, di sini ada 3 goresan di dalamnya. Oke, kita cari tahu cara penulisannya. Oke, teman-teman bisa ikutin. Garis pertama, dia di sebelah sini, di atas ya. 1, goresan kedua di kiri, 2, dan goresan 3 itu menghubungkan garis 1 dan 2, seperti ini. Oke, jadi huruf U seperti ini. Oke, cukup segitu aja ya. Satu contoh udah cukup. Kalau masih bingung, coba nanti diulang-ulang lagi. Nah, kita serumpamakan dengan apa ya? Huruf U, ingat depannya harus U. Oke. Kalau saya lihat dari bentuk huruf U seperti ini seperti objek asing yang ada di luar ya, di udara. Namanya U sama dengan UFO ya. Teman-teman tahu UFO? Iya, itu adalah objek asing ya. Oke, ingat U, ingat UFO. Oke, huruf selanjutnya itu adalah huruf E. Oke, ini huruf E. Huruf E bentuknya seperti ini. Sama seperti yang di atas ya, yang di huruf U. Huruf E dia juga ada 3 goresan. Perhatikan goresannya. 1, seperti ini. 2, secara vertikal. Dan 3, secara horizontal. Oke, seperti ini. Nah, ini huruf E katakana. Oke, seperti biasa kita cari tahu huruf E dia mirip apa. Oke, pernah nggak sih kalian lihat pintu elevator di gedung-gedung besar? Iya, pintu elevator atau lift, ya kan mirip banget ya, kayak huruf E katakana ini. Jadi ingat E, ingat elevator. Elevator. Oke, ini adalah huruf E. E elevator. Oke, kita lanjut ke huruf terakhir dari kolom A, yaitu huruf O. Nah, ini adalah huruf O katakana. Oke, bentuknya seperti ini. Ada 3 goresan. Oke, lanjut aja ya. Cara tulisnya seperti ini. 1, goresan secara horizontal, seperti ini. Goresan kedua dari atas ke bawah. Dan goresan 3, seperti ini. Oke, ini huruf E. Maaf, bukan E, tapi O. Ini huruf O ya. Oke. Oke, kita lihat-lihat ya. Huruf O ini mirip apa sih? Coba teman-teman perhatikan. Kalau kita tambahkan bulatan di atasnya, ya. Oke. Dia itu mirip banget kayak bentuk orang ya. Pernahkah kalian lihat bentuk orang stickman? Nah, ya yang seperti itu. Jadi, kalau kalian lihat ada O katakana, itu adalah ya kita miripkan sebagai O sama dengan orang ya. Oke, sederhana saja. O sama dengan orang. Oke, itu adalah kolom A, I, U, E, O. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya.
dan menghafalkan semua hurufnya dengan menggunakan metode yang saya gunakan ini. Oke, itu dari kolom A. Kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu kolom K. Oke, K juga ada 5 anggota ya. Ka, ki, ku, ke, ko. Oke, ini huruf K. Kalau diperhatikan, K ini mirip banget kayak K-nya hiragana ya. Gitu. Cuma kalau K-nya hiragana, dia kan ada petik di sini ya sedikit. Oke, gampang banget. Oke, kalau katakana dia lebih sederhana seperti ini. Dan goresannya pun cuma 2 goresan aja. Oke, teman-teman bisa lihat satu goresan seperti ini. Dan 2 goresan dari atas ke bawah. Nah, ini huruf K ya. Cuma ada 2 goresan. Oke, huruf K ini mirip apa sih? Ingat depannya harus K. Oke. Kalau saya lihat huruf K ini seperti kapur ya. Pernah lihat kapur yang dulu dipakai guru untuk menulis papan tulis ya. Sebelum ada spidol, biasanya menggunakan kapur ya. Nah, itu mirip banget kayak kapur, tinggal dipanjangkan aja gitu ya. Di sini dia lagi menulis sesuatu. Gitu. Jadi ingat K, ingat kapur. Kapur tulis ya. Oke, huruf selanjutnya yaitu huruf Ki. Oke, nggak asing ya sama huruf ini. Nah, huruf ini dia mirip banget kayak Ki-nya hiragana. Masih ingat huruf Ki-nya hiragana seperti ini? Oke, mirip ya. Cuma Ki-nya katakana dia lebih sederhana. Dan ada 3 goresan aja. Lihat, perhatikan cara tulisnya. 1, seperti ini. 2 di bawahnya, seperti ini agak panjang. Dan 3 garis lurus dari atas ke bawah, seperti ini. Oke, mudah ya. 3 goresan aja kok. Oke, huruf Ki di sini mirip banget kayak apa coba? Kita miripin aja kayak Ki sama dengan kipas ya. Pernah kalian lihat kipas zaman dulu sebelum adanya mesin? Oke, kipas yang digunakan untuk ngipasin raja ya, kayak gini. Oke, jadi Ki sama dengan kipas. Ingat Ki, ingat kipas. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Oke, pastikan teman-teman masih fokus ya. Oke, ini huruf Ku ya. Huruf Ku. Huruf Ku di sini dia ada 2 goresan aja ya, cuma 2. Perhatikan goresannya di sini. 1, 2, seperti ini. Oke, gampang sekali ya. Cuma ada 2 goresan. Oke, kita cari tahu huruf Ku mirip apa sih. Kalau kita lihat-lihat, Ku ini mirip banget kayak kuku ya. Coba kalian lihat jari tangan kalian. Mirip ya kayak kuku di jari-jari tangan kalian. Ya, ini kuku, ini kuku. Ya, mirip banget kayak kuku. Jadi ingat Ku, ingat kuku. Oke, mudah. Lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf K. Ini huruf K hampir mirip sama yang Ku di atas ya. Cuma huruf K di sini, dia garisnya agak panjang di sebelah sini. Oke, dan ada 3 goresan. Perhatikan, goresan pertama seperti ini, 1, 2, oke ulangi, 2, dan 3 di tengah. Oke, ini mirip banget kayak huruf Ku di atas, huruf K di sini, tapi ada 3 goresan. Oke. Kita cari perumpamaannya, huruf K ini mirip apa sih? Nah, huruf K di sini, kalau kalian lihat secara jeli, ya, itu mirip knalpot ya. Pernahkah kalian lihat knalpot di kendaraan ya? Oke, dia mirip banget kayak knalpot.
knalpot kendaraan. Knalpot. Oke, ingat K, ingat knalpot. Oke, kita lanjut ke huruf terakhir dari kolom K, yaitu huruf Ko. Oke, di sini huruf Ko seperti ini. Sederhana bentuknya dan ada 2 goresan aja. Oke, teman-teman bisa lihat cara goresannya seperti ini ya. 1, stop, dan 2 di bawahnya seperti ini. Sederhana sekali ya. Jadi huruf Ko hanya seperti ini saja. Oke, di sini huruf Ko kita cari perumpamaannya ya. Sebenarnya nggak usah susah-susah sih. Kalau kita tambahkan garis sebelah sini, dia mirip kayak bentuk Ko sama dengan kotak ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung Ko ini mirip apa. Lanjut aja. Ko ini mirip Ko sama dengan kotak. Oke, ingat Ko, ingat kotak. Nah, itu adalah semua huruf dari kolom K. Ya, ada 5 anggota, K, Ki, Ku, Ke, Ko. Oke, satu baris lagi yang akan kita bahas, yaitu baris Sa. Nah, ini huruf Sa, seperti ini bentukannya, dan kolom Sa dia juga sama kayak kolom sebelumnya, yaitu ada 5 anggota. Sa, Shi, Su, Se, So. Nah, ini huruf Sa-nya seperti ini. Bisa dilihat ada 3 goresan di huruf Sa. Oke, teman-teman bisa perhatikan goresannya di sini. Satu goresan secara horizontal, memanjang. Goresan kedua dari atas ke bawah, agak pendek. Dan goresan ketiganya seperti ini ya, agak lengkung sedikit. Dah seperti ini saja goresannya. Mudah ya? Oke. Sekarang kita lihat dia mirip apa sih. Tapi depannya harus Sa. Oke, kita bisa tambahkan bulatan di sini. 1, 2. Oke, tambahkan goresan di bawah seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Oke, seperti orang ya, stickman ya, yang sedang salaman. Oke, ingat Sa, ingat salaman ya. Oke, ingat Sa, ingat salaman. Oke, lanjut ke huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya yaitu huruf Shi. Shi. Ada H-nya ya. Bukan Si biasa, tapi huruf Shi. Dan bentuknya seperti ini. Seperti biasa ada 3 goresan huruf Shi. Perhatikan goresannya. 1 kecil, 2 di bawahnya sama kecilnya, dan 3 dari atas ke bawah. Agak memanjang ya. Nah, ini huruf Shi. Shi. Oke, ini huruf Shi ya, gampang. Nah, huruf Shi di sini, ingat kosakata apa yang depannya harus Shi ya, tapi yang mirip dengan huruf ini. Oke, kalian pernah lihat film Cinderella di TV atau di bioskop? Pasti pernah ya, ini tuh mirip banget kayak sepatunya ya. Pernah lihat sepatu kayak gini ya, dan di atasnya ada kilauan. Oke, jadi kalau teman-teman lihat huruf Shi katakana ini, ingat Shi sama dengan Cinderella. Oke, ini huruf Shi. Selanjutnya ke huruf Su. Oke, bisa dilihat ini bentuk dari huruf Su. Meskipun terlihat banyak goresannya, tapi sebenarnya goresan di sini hanya ada 2 saja teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat goresan pertamanya seperti ini. Oke, bisa diikutin. 1, stop seperti ini. Dan 2-nya seperti ini.
Oke, jadilah huruf su ya. Jadi seperti huruf su. Oke, ini huruf su. Kita perumpamakannya dengan apa ya? Kita harus mengetahui dia mirip apa. Oke, tapi depannya harus su. Kalian pernah lihat sorban gak sih? Sorban yang biasa dipakai orang-orang di Timur Tengah. Oke, sorban kayak gini ya. Oke, jadi kalau kalian lihat huruf su, ini mirip banget kayak surban ya. Sorban, surban. Oke, jadi ingat su, ingat surban. Kita lanjut ke huruf selanjutnya, teman-teman perhatikan lagi. Nah, ini huruf C. C bentuknya seperti ini. Dan ada dua goresan di dalamnya. Perhatikan goresannya. Satu. Ulangi. Satu. Dan goresan keduanya seperti huruf L. Dua. Mudah sekali ya. Ini huruf C. Ya teman-teman. Huruf C seperti ini. Oke, perumpamaannya seperti apa sih? Ingat ya teman-teman, harus mirip sama bentuk huruf katakananya. Oke, ini sebenarnya gampang teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, itu seperti tambahkan garisnya ya, seperti ini. Dia mirip banget kayak setrikaan yang biasa kita pakai untuk merapikan baju. Oke, mirip apa? Setrika, betul. Jadi, kalau lihat huruf C katakana ini, kalian harus ingat C sama dengan setrika. Setrika ya. Oke. Lanjut ke huruf terakhir dari kolom sa, yaitu huruf so. Oke, bentuknya seperti ini, sederhana sekali. Dan hanya ada dua goresan. Perhatikan goresannya. Yang pertama, di sebelah kiri terlebih dahulu. Satu. Ulangi. Satu. Dan dua dari atas ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini huruf so. Jangan ketukar sama huruf shi. Kan shi kayak gini. Kalau so, dia hanya seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat bentuknya mirip apa sih ya huruf so ini. Kalau kita lihat-lihat lagi, huruf so di sini dia seperti orang yang sedang berdoa ya, yang sedang menadahkan tangannya ke langit, meminta pada Tuhan. Ya, ini mukanya, ini tangannya, sedang berdoa pada Tuhan. Kalau kita berdoa pada Tuhan, kita harus apa? Harus khusyuk ya, harus sopan, khusyuk dan sopan. Oke, jadi ingat so, ingat sopan. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini. Kita sudah belajar kolom akasa. Kita sudah belajar 15 huruf plus mnemoniknya atau visualnya ya. Nanti di selanjutnya kita akan bahas kolom ta, na, ha. Semua kolom itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke teman-teman, kore de Nihongo no Jugyo wa owarimashita. Otsukare sama deshita. Oke, terima kasih. Ja, mata ne.